Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi menjelang siang ini kita akan membahas satu hadis Nabi yang di dalamnya ada 5 perkara, di mana 5 perkara ini amalan-amalan yang ringan tetapi memiliki pahala yang sangat besar sekali, baik yang kita akan dapati di dunia ataupun di akhirat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa am mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perhatikan hadis ini, hadis yang sangat mulia sekali. Kalau hadis ini diamalkan di masyarakat Islam, maka dipastikan masyarakat itu akan baik. Kalau hadis ini diamalkan di dalam rumah, dalam satu keluarga, maka saya pastikan keluarga itu akan menjadi keluarga saleh dan salehah. Dan kalau hadis ini kita amalkan untuk pribadi-pribadi kita, dipastikan kita akan terlahir menjadi orang baik. Jadi hadis ini sangat mulia sekali, bisa memperbaiki diri kita, keluarga, bahkan masyarakat. Kata Nabi SAW, "Man naffasa am mu'minin qurbatan." Barang siapa yang mengeluarkan dari seorang mukmin ini satu kesulitan, min qurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama, menghilangkan kesulitan seorang mukmin. Perhatikan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak mungkin lepas dari kesulitan-kesulitan dunia. Siapapun, saya, Anda atau siapapun, tidak mungkin keluar daripada kesulitan-kesulitan dunia. Karena kesulitan-kesulitan dunia ini akan terus ada, baik kecil ataupun besar, baik cepat ataupun lama, itu pasti akan menerpa setiap kita. Baik itu bicara soal kesehatan, diuji oleh Allah dengan sakit, baik itu bicara ekonomi, diuji oleh Allah sehingga syarat ekonominya bahkan menjadi pengangguran, baik itu soal keluarga, diuji dengan anak-anaknya yang nakal, kurang ngajar dan yang semacamnya, atau mungkin tetangga yang mengganggu,
atau di masyarakat yang penuh dengan kejahatan dan kelaliman, itu pasti ada di sekitar kita. Itulah kesulitan-kesulitan dunia. Tetapi kalau kita bandingkan kesulitan dunia yang kita hadapi dengan kesulitan kelak pada hari kiamat, itu tidak ada apa-apanya. Karena kesulitan dunia ini terkadang datang, terkadang pergi, terkadang mengecil, terkadang membesar, dan begitu seterusnya. Tapi kesulitan akhirat ini tidak bisa dibayangkan. Bisa saja kemudian kesulitan di akhirat itu menjerumuskan kita ke dalam jahanam. Karena kesulitan di akhirat itu tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam benak manusia pun tidak bisa. Saking dahsyatnya kesulitan pada hari itu. Lah di sini Nabi SAW memberikan solusi. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan, lihat bahasa Rasul, bukan kesulitan-kesulitan yang banyak yang harus kita hilangkan, satu saja. Kalau ada seorang muslim mengalami kesulitan dalam satu perkara, kemudian kita berusaha untuk menghilangkannya atau minimalnya meringankannya, maka balasannya nanti pada hari kiamat bukan satu kesulitan seorang muslim yang kita hilangkan, Allah hilangkan satu kesulitan di akhirat, tidak. Tapi bahasanya Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan yang banyak kelak pada hari kiamat. Jadi satu kesulitan yang kita hilangkan, Allah balas dengan banyak kesulitan yang Allah akan hindarkan kelak pada hari kiamat. Ini namanya apa? Amalan yasir, amalan ringan, tapi pahalanya segudang. Karena satu kesulitan saja bisa menghilangkan banyak kesulitan. Itulah yang disebut dengan amalan ringan tapi pahala besar. Dan menghilangkan kesulitan dari seorang muslim itu ada dua macam. Ada yang sifatnya ma'nawiyah, ada yang sifatnya hissiyah. Yang sifatnya ma'nawiyah ini tidak mesti dengan materi, tetapi bisa saja menghilangkan kesulitan pada orang lain itu mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang indah. Bukankah Rasul yang mengatakan al-kalimatu at-tayyibatu sadaqatun? Ucapan yang baik ini sedekah. Umpamanya ada saudara kita ini sedang dirundung dengan sebuah masalah. Biasanya kalau ada orang yang bermasalah itu kan pengen curhat tuh biasanya, biar plong lah minimalnya. Lah kemudian kita datang menghibur dia dengan kata-kata kita, dengan motivasi-motivasi kita, dengan kalimat-kalimat yang indah, yang santun, yang bisa melembutkan hatinya. Itu saja sudah bisa menghilangkan kesulitan orang. Umpamanya ada orang kena musibah, entah orang yang dicintainya meninggal dunia, kita datang takziah, kemudian kita hibur dengan kata-kata kita, kemudian dia tenang dengan kata-kata kita, itu sudah menghilangkan kesulitan dia tuh. Atau mungkin ada orang sakit, kita tidak bisa memberikan materi, mungkin dana untuk berobat, beli obat ataupun ke rumah sakit. Mungkin kita bisa memberikan referensi lah kepada orang yang sakit itu. Oh, ada orang yang sakit sama dengan kamu, dia minum obat ini, herbal ini, herbal itu dan yang lainnya, dia sembuh. Akhirnya dia carilah obat-obatan yang kita isyaratkan itu. Itu saja sudah menghilangkan kesulitan orang itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ataupun lebih daripada itu, kalau kita bisa memberikan materi, ya itu lebih baik lagi. Kalau memang seperti itu, seperti ada orang sakit, makanya disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit itu, kalau bisa bawalah obat-obatan yang bisa menyembuhkan dia. Mungkin kita bukan medis seperti dokter yang tahu penyakit ini obatnya kan itu. Ya kita ambillah obat-obatan yang umum seperti bawa madu, habatus sauda, air zam-zam, kan itu kan umum tuh ya. Yang itu adalah obat-obat yang secara syar'i bisa mengobati segala penyakit. Maka disunahkan seperti itu, atau disunahkan berdoa. Itu bagian menghilangkan kesulitan. Maka siapa yang menghilangkan satu kesulitan saja di dunia bagi seorang mukmin, kelak pada hari kiamat banyak kesulitan dia akan Allah hilangkan. Luar biasa.
Lah dalam poin pertama ini Rasul tidak menyebutkan balasan di dunia, tapi menyebutkan balasan di akhirat. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan banyak kesulitan dia di akhirat. Lihat, kenapa Allah akhirkan balasannya di akhirat? Kenapa tidak disegerakan balasannya di dunia? Sebenarnya balasannya ada juga di dunia, tapi tidak disebutkan. Hanya disebutkan balasannya di akhirat. Karena besarnya keutamaan orang yang menghilangkan kesulitan orang itu. Makanya Allah akhirkan balasannya kelak pada hari kiamat. Saking agungnya masalah yang pertama ini, sehingga Allah akhirkan balasannya pada hari kiamat. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man yassara an mu'sirin, barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari orang yang sedang terlilit hutang, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan hilangkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang disebutkan kalimat dunia dan akhirat. Kalau poin pertama di akhirat saja, bukan berarti di dunia tidak ada balasan. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, man yassara am mu'sirin, barang siapa yang menghilangkan kesulitan. Yang mu'sir itu identik dengan orang yang terlilit hutang. Nabi mengatakan dengan kalimat nakirah. Dalam bahasa Arab itu ada ma'rifat, ada nakirah. Nakirah itu tufidul umum. Artinya baik yang terlilit hutang itu dia seorang muslim, ataupun yang terlilit hutang itu bukan orang Islam, non muslim atau orang kafir, baik yang terlilit hutang itu sedikit ataupun banyak, kemudian kita membantu, baik membantu sedikit ataupun banyak, maka Allah akan hilangkan kesulitan dia di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita melihat hari ini, masyarakat hari ini ya, umumnya dengan kondisi ekonomi yang memang sangat sulit sekali, gitu ya. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang terkadang itu membeli sesuatu tidak bisa dengan cara cash, terpaksalah dia dengan hutang ke sana kemari. Celakanya dia bisa hutang tak bisa bayar. Itu kebanyakan. Hutang pandai, bayar pula tak pandai. Itu kebanyakan orang kayak gitu. Dan hakikatnya ini ukubah, sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan ekonomi itu hukuman dari Allah sebenarnya. Bisa saja karena kemaksiatan yang dilakukan kita, akhirnya Allah sulitkan ekonomi kita. Seperti hadis Nabi SAW ketika menasihati orang-orang muhajirin, apa kata Rasul? Ya ma'syaral muhajirin khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, perhatikan 5 perkara. Jangan sampai menimpa kalian. Kalau menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai menimpa kalian. Salah satunya kata Rasul, walam yanqusul mikyala wal mizan. Tidaklah sebuah kaum yang mereka mulai mengurang-urang takaran dan timbangan, alias curang dalam berdagang. Illa akhadha bis-sinin, kecuali Allah akan menimpakan mereka. Illa ukhidu, kecuali mereka akan ditimpa bis-sinin dengan paceklik yang berkepanjangan. Ini yang pertama nih. Dan itu kita lihat di negeri kita sudah terkadang terjadi paceklik itu ya. Terutama daerah-daerah di luar Batam lah, di daerah Jawa itu kalau sudah kekeringan itu jalan-jalan, kebun-kebun, sawah-sawah itu sampai retak-retak. Sampai di antara mereka itu harus mengais air itu dari jarak yang jauh sekali. Tidak bisa ditanami. Illa ukhidu bis-sinin wa syiddatul maunati, ataupun seretnya ekonomi, susah cari kerja. Susah cari kerja, terutama orang-orang yang tidak stabil pekerjaannya. Kalau yang stabil pekerjaannya mungkin yang sudah jelas gaji bulanan, kerja buruh PT atau yang semacamnya mungkin masih tenang. Tapi yang kerja-kerja serabutan itu, seperti tukang bangunan atau yang semacamnya itu ya, atau mungkin orang-orang yang ojek ataupun yang Grab atau apa yang ya menanti pelanggan, kalau ada ya ditarik, nggak ada ya diam saja.
Kadang-kadang diuji dengan syiddatul maunah, susah cari ekonomi. Ataupun Allah uji yang ketiga, bukan syiddatil maunah saja, wa jawri sultani alaihim, terkadang diutus pula para penguasa-penguasa zalim yang pandai merampas hak rakyatnya tapi tidak pernah memberikan hak penguasa kepada rakyatnya. Dan itu sudah terjadi tiga-tiganya di negeri kita. Sering terjadi pacekli, kalau hujan pun tidak subur, justru malah banjir di mana-mana kan itu. Kemudian seretnya ekonomi, belum lagi kemudian penguasa zalim yang memperkaya diri dan menyusahkan rakyatnya. Itu terjadi di negeri kita. Dan ini bagian daripada ukubah sebenarnya, bagian daripada hukuman Allah kepada kita. Boleh jadi karena kita belum mampu untuk menjadi orang baik, maka Allah azab seperti itu. Belum bisa jujur dalam membeli atau menjual gitu ya. Karena akibat tiga perkara ini itu akibat dari satu dosa sebenarnya kan. Bayangkan satu dosa tapi tiga azab. Dosanya itu cuma curang dagang saja, tapi azabnya tiga. Dikirim paceklik, dikirim susah ekonomi, dikirim penguasa-penguasa zalim. Artinya memang kalau kita melihat kondisi hari ini dengan susahnya ekonomi itu, ini bagian daripada azab. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita itu terpaksalah akhirnya mereka menghutang sana sini. Ketika mereka menghutang sana sini, tidak mampu pula mereka membayarnya. Oke lah, itu sebab orang banyak hutang itu macam-macam ya. Tetapi kalau seandainya ada seorang muslim, anggaplah Anda memberikan hutang kepada saudara Anda. Ada orang yang berhajat, datanglah kepada kita ini, bisa nggak saya pinjam uang? Akhirnya dengan kasihan kita, ya sudahlah dikasih pula kita pinjaman. Anggap saja 1 juta, 2 juta atau 3 juta. Dengan waktu yang ditentukan, bulan depan bayar, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. Ketika sampai pada masanya, dia tidak bisa bayar karena kesulitan ekonomi dia. Maka Nabi SAW mengatakan, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang sedang terlilit hutang itu. Memudahkan kepada orang yang sedang terlilit hutang itu ada 3 macam. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Adapun yang wajib hukumnya adalah indharul mu'sir. Indhar mu'sir itu artinya memberikan tambahan tangguhan, itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita melihat orang yang kita hutang itu tidak sanggup untuk membayar karena sulitnya ekonomi gitu ya. Kita lihat memang, kita melihat dia susah bayar dengan kondisi kerjaan dia, dengan hutang yang banyak, nampaknya nggak bisa bayar dia. Kalau seperti ini, maka wajib kita hukumnya untuk menambah waktu bayaran. Ya sudahlah, kalau memang bulan ini kamu tak bisa bayar, maka kapan-kapan saja kau bisa bayar, atau mungkin saya kasih waktu lagi 2-3 bulan lagi. Ini hukumnya wajib hukumnya. Karena Allah yang mengatakan fanadhiratun ila maisaratin, hendaklah kita memberikan tangguhan kepada orang yang kita hutangi. Ini wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa seperti itu, ataupun kalau ingin lagi di atas itu gitu ya, maka kita boleh mengurangi hutangnya. Hutang kamu kan 1 juta sama saya, sudahlah tidak apa-apa, kamu bayar 500 saja, yang 500-nya saya ikhlaskan. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi lebih bagus lagi yang terakhir, dengan cara apa? Biisqati kulli, dengan cara menggugurkan semuanya. Ya sudahlah, nampaknya kau tak bisa bayar hutang, saya ikhlas sajalah, udah ambil uang itu. Enak nih yang ketiga ini kalau ada. Ini yang ketiga ini memang mulia, tapi memang ya nggak bisa. Nggak bisa Ustadz, sekarang ini yang ngutangi tidak lebih galak dibandingkan yang dihutangi. Kadang-kadang yang berutang lebih galak kalau ditagih itu Ustadz. Kadang saya takut mau nagih katanya. Nah, bayangkan, mau nagih takut ya. Sama yang dihutangi, harusnya yang takut tuh yang dihutangi kan gitu. Karena yang namanya hutang itu membuat stres di malam hari, membuat hilang badannya di siang hari, sembunyi di kolong ranjang dia. Tetapi hari ini justru terbalik. Kadang-kadang yang jahat itu justru yang dihutang itu.
Betapa banyak orang-orang yang kemudian menghutangi akhirnya disakiti oleh orang yang dihutangi itu. Sampai kejadian ada orang yang berhutang itu akhirnya dia membunuh orang yang menghutangi, bukan berterima kasih lagi, menyakiti lagi, naudzubillah. Lah ini namanya memudahkan orang yang kesulitan, baik dengan cara menangguhkan waktunya, baik dengan cara kemudian memotong yang dihutangi, atau menganggap lunas walaupun tak bayar. Maka kalau 3 perkara ini bisa kita lakukan, apa kata Rasul? Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kalau dia tidak bayar, Allah ganti. Jadi kalau seandainya kita ikhlaskan, ya sudahlah, separuh saja kau bayar, atau ya sudahlah, ambil saja uang itu Allah akan ganti. Cuman tidak terasa saja, boleh jadi dengan diganti harusnya kita sakit akhirnya sembuh. Tiba-tiba ekonomi kita kemudian melambung. Boleh jadi anak-anak yang tadinya nakal jadi soleh. Kita tidak tahu ganti Allah seperti apa. Yang jelas Allah akan ganti itu. Nggak mungkin Allah tidak ganti. Karena Allah akan mudahkan kehidupan dia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sampai ada satu kisah, sebutkan hadis yang sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang yang catatannya itu semua penuh dengan keburukan, tidak ada baiknya, catatan dia itu jelek semuanya, dihadirkan di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, hal minka minal hasanat, kau punya kebaikan enggak? Dia mengatakan, tidak punya ya Allah, tidak punya kebaikan aku, katanya. Illa kecuali dulu memang aku pernah kaya di dunia dan aku punya umal pekerja. Pekerja ini punya hutang kepadaku. Ketika aku melihat dia tidak sanggup bayar, maka aku pun lepaskan hutang-hutang itu. Maka Allah mengatakan, sebagaimana engkau melepaskan hutang-hutang saudaramu, maka hari ini ku lepaskan semua kesalahanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan di dunia ataupun di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, man satara musliman fid dunya, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat, di dunia dan di akhirat. Di zaman sahabat, ada sahabat namanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu an pernah berkuasa, dan itulah khalifatul muslimin yang paling lama kekuasaannya. Kalau Abu Bakar 2 tahun, ya kan, Umar ya sekitar 10 tahun, Utsman ini yang lama. Nah, jadi Utsman itu dilaporkan oleh bawahannya bahwa ada sekelompok manusia yang sedang bermaksiat kepada Allah, bergerombol gitu. Ya mungkin kalau sekarang ini ya nongkrong-nongkrong, mabuk-mabuk atau apa gitu. Akhirnya kemudian kata Utsman, baik, kita akan lihat siapa orang-orang itu, kita tangkap, kita hukum gitu. Akhirnya kemudian bocor pula nih rahasia penggerebekan ini, sampai pula kepada orang-orang yang kumpul itu. Ketika Utsman datang dengan beberapa orang untuk menangkap orang-orang yang sedang bergerombol itu, rupanya sudah buyar, sudah pergi. Kan banyak sekarang yang gitu kan, polisi mau gerebek sabung ayam, polisinya kayak di jalan udah hilang semua orang penyabung itu, bocor ya kan. Entah dari mana bocor itu ya, bukan atap aja yang bocor, informasi juga bocor juga. Jadi ketika Utsman itu sampai di tempat itu tidak ada orang, sudah pada buyar. Apa yang dilakukan Utsman? Alhamdulillah, katanya, aku tidak pernah tidak melihat kemaksiatan orang yang bermaksiat, katanya. Pulang dia keluarkan uang pribadinya, kemudian dia memerdekakan budak karena bersyukur tidak memandang maksiat orang. Apa maksudnya kaitan dengan peristiwa ini? Artinya Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita, jangan sampai mata kita ini mencari-cari orang yang sedang bermaksiat. Lah kebalikannya, kita tidak demikian hari ini. Justru kita mencari-cari. Bahkan ada namanya koran ataupun televisi ataupun media-media atau YouTube hari ini itu
memang sengaja dia membuka acara itu bongkar-bongkar aib. Cari itu di mana-mana aib artis ini, pejabat ini, pejabat itu. Memang dicari-cari, dikorek-korek tuh. Habis dapat berita, oh langsung diviralkan. Gimana ceritanya? Ini membongkar aib orang ini. Nggak boleh. Makanya saya nasihati ibu-ibu. Di Batam ini kan rata-rata lain dengan di kampung. Kalau rumah itu kan rumah kebun. Jadi urusan tetangga terhalang kebun. Itu kalau di desa. Kalau di kota kan kopel-kopelan kan. Jadi apa yang terjadi dengan orang sebelah kadang-kadang ibu-ibu tahu tuh. Kalau laki-laki kan nggak tahu karena kerja. Yang lebih tahu urusan tetangga sebelah, kiri, kanan, depan, atas, bawah itu ya ibu-ibu tuh. Kadang-kadang dilobangi pula rumahnya. Sengaja ditempel kupingnya di situ. Ada apa yang terjadi di samping rumah tuh. Maka kalau seandainya ibu tahu nih, anggaplah tetangga ini bermasalah keluarga dia, sampai marah-marah, caci maki dan lain sebagainya. Ambil kapas bu, masukkan ke lubang telinga. Kalau bisa jangan dengar. Ini tidak, malah kemudian tanya kepada tetangga sebelahnya, kau dengar ribut-ribut gak sebelah tuh? Dengar apa sih? Nah ini kan masalah ngoreng-ngoreng nyari-nyari. Ya. Jadi ibu kalau seandainya ada orang-orang ribut-ribut, kemudian tetangga yang tak ribut tanya kepada ibu, saya tadi lewat ribut-ribut, ibu dengar nggak? Nggak dengar, padahal ibu paling dengar sendiri tuh. Ini enggak sengaja direkam pakai MP3. Nah, ini kan masalah ya, lebih jauh lagi itu udah kurang ajar. Jadi tidak boleh mencari-cari aurat orang lain. Di zaman Rasul itu ada seorang namanya Hazal. Hazal itu punya budak namanya Maiz. Maiz berzinah dengan budak wanita. Kemudian ketahuan sama Hazal majikannya. Akhirnya dinasehati, karena kau sudah berzinah, kau harus datang kepada Nabi. Kau bersihkan tuh dosa-dosa. Dinasihati, terpengaruh Hazal Maiz ini karena tuannya menasihati. Tetapi kemudian disarankan jangan langsung pergi kepada Nabi. Maiz ini pertama datang kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar melarang, jangan kau datang kepada Nabi. Kau usah ceritakan, tobat saja kamu. Gak puas juga Maiz ini, datang kepada Umar. Umar pun menasihati, jangan kau datang kepada Nabi, tobat saja. Tapi karena dia merasa berdosa, karena sudah dinasihati oleh majikannya Hazal, Maiz ini datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Kata Rasul, alah kau ini hanya peluk-peluk saja, kamu ini hanya pegang-pegang saja, pulang-pulang kau tak berzina kok. Maksud Rasul itu jangan ngaku, sudah tutup aib, bertobat, itu maksudnya. Tapi karena Maiz ini terus-terusan ngomong seperti itu dan minta dihukum, akhirnya Rasul mengatakan kepada sahabat, cek tuh kejiwaan si Maiz itu, jangan-jangan dia gila pula, atau dia mabuk, dia ngomong nyerocos gak jelas. Akhirnya dicek, enggak, sehat Rasul, dia enggak pemabuk, dia enggak gila katanya. Akhirnya kalau begitu ya sudah, karena dia yang minta, dan ingat pengakuan itu sekuat-kuat dalil. Kalau orang sudah ngaku tidak perlu saksi. Saksi itu didatangkan kalau nggak ngaku ya. Jadi tidak perlu saksi lagi kalau udah ngaku. Akhirnya kemudian ditegakkan hukum kudu. Kumpul sahabat, diikat si Maiz, dipendam selutut, ya nggak diikat, dipendam di tanah selutut, kemudian dilempari. Karena sakit lempar batu itu, kena batu-batu, nggak tahan Maiz ini. Padahal dia yang minta dihukum rajam. Ketika dilempari batu tak tahan, akhirnya dia berusaha keluar dari tanah. Setelah berhasil kabur dia. Dilempari para sahabat, kabur sampai gak ketemu si Maiz ini. Sahabat nyari ke sana kemari, tidak ketemu, sembunyi di mana si Maiz ini. Qadarullah pula, lewatlah Abdurrahman ibn Auf. Nampak Maiz lari, ditangkap sama dia, kemudian diikat. Setelah diikat di pohon, datanglah sahabat yang nyari tadi, sambil melempari batu, akhirnya dilempari sampai mati, terikat di pohon itu. Kabar ini sampai kepada Rasul. Rasul sedih. Dikumpulkan semua para sahabat, kenapa kalian kejar si Maiz katanya? Biarkan dia kabur katanya. Boleh jadi ketika dia kabur, akhirnya dia kapok, kemudian dia tobat. Ngapain kalian cari? Kata Rasulullah. Jadi Rasul malah marah gitu ya, yang ngejar-ngejar si Maiz. Kemudian Rasul memanggil si Hazal majikannya, ya Hazal, kenapa kau tidak tutup aib si Maiz itu? Kenapa kau sarankan pula datang kepadaku? Lihat bagaimana Nabi SAW berusaha menjauh ya dari aib manusia itu.
tidak mencari-cari. Harusnya kita seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengumpulkan para sahabat banyak dan mengatakan, wahai para sahabatku, termasuk Ali di situ. Bagaimana menurut kalian kalau seorang pemimpin berjalan-jalan di malam hari, kemudian dia melihat ada orang berzina terlihat oleh kedua mata penguasa itu? Apakah perlu ditangkap dan dirajam? Atau kalau dia belum menikah perlu dicambuk dan diasingkan setahun? Memang ini Umar menceritakan dirinya sendiri tapi dengan bahasa umum. Jadi Umar itu malam-malam memang keluar, tampak ada orang berzina, dan itu bukan suami istri. Tapi Umar berusaha untuk menutup aibnya, tetapi dia coba meminta fatwa kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Ali, ya Amirul Mukminin, apakah engkau ada saksi? Apakah penguasa itu ada saksi? Kata Umar, penguasa itu tidak punya saksi, hanya dia aja melihatnya. Maka kata Ali, jangan dihukum, tutup aibnya katanya. Padahal yang melihat penguasa bisa saja namanya di penguasanya ditangkapkan itu. Kata Umar, kalau begitu dia mengatakan kadzaba aini, sadaqta wa kadzaba aini, engkau benar dan mataku yang telah berdusta. Padahal melihat betul, tapi dia mengatakan enggak melihat, ya. Berusaha untuk menutup aibnya. Jadi kalau ibu ini punya tetangga, anggaplah punya tetangga. Kalau malam-malam tuh habis isya keluar tetangga ini dengan pakaian yang tidak senonoh, anggap saja mungkin auratnya terbuka, pakai rok mini itu apa gitu kan, keluar malam-malam habis isya, nanti pulang pagi ibu kalau bisa menasihati, nasihati, tapi ibu ndak usah kemudian mencemarkan nama baik dia, tutup aib dia. Apalagi sampai menuduh nih, jangan-jangan perempuan ini nggak kerja, nggak beres ini. Masa kemudian bisa keluar dengan pakaian kayak gitu, subuh pulang pasti dia seorang pezina. Nggak boleh nuduh-nuduh seperti itu. Tutup aib dia. Karena kalau orang itu masih hidup, bisa saja di akhir hidupnya dia bertobat kemudian lebih baik daripada kita yang menuduh dia. Karena orang yang membongkar aib itu di dunia saja sudah Allah balas. Saya pernah bercerita di pengajian yang lain itu, ada seorang imam, dia masbuk. Kemudian setelah datang ke masjid rupanya sudah qomat. Yang menggantikan dia justru jemaah orang awam, karena nunggu imam lama. Akhirnya digantilah sama orang awam yang jemaah di situ. Rupanya baca surat tersilap-silap, salah-salah. Jadi imam ini membenarkan dari belakang karena dia masbuk kan. Ayat itu dibenerin, akhirnya diulang sama imam, salah lagi, dibenerin lagi, salah lagi, sampai berkali-kali di ayat yang sama itu dibenerin, salah lagi. Entah kenapa imam ini kemudian ngamuk dia, akhirnya dia membatalkan sholatnya, sholat sendiri kemudian pulang. Diceritakan pula sama kawan-kawannya tentang, sambil mengejek diceritakan, itu gimana itu imam tadi itu katanya, satu ayat saya benerin kok nggak beres-beres, sambil ketawa, disebarkan aibnya di luar. Subhanallah, apa yang terjadi? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau menceritakan aib orang lain, ingat Allah akan tampakkan aibmu. Sebulan setelahnya dia jadi imam. Kemudian dia baca surah Al-Fatihah. Subhanallah, Allah buat silap tuh baca Fatihahnya. Dibenerin sama makmum, salah lagi. Dibenerin sama salah lagi. Padahal Fatihah itu kan seperti kacang goreng ibaratnya kan. Pasti semua orang bisa baca Fatihah. Tapi karena dia sudah menjelek-jelekan bacaan Quran orang lain, akhirnya dia tersilap dalam surah Al-Fatihah, dibenerin tak bisa-bisa, aib, malu dia dibuatnya. Bayangkan. Jadi tutup aib saudara kita. Maka kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita di dunia dan akhirat. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya hadisnya belum selesai. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya jikalau hamba itu terus menolong saudaranya. Subhanallah. Artinya pertolongan Allah itu akan bersama kita selama kita menolong saudara kita. Muamalah Allah dengan hamba itu akan senantiasa ada selama kita bermuamalah dengan baik kepada sesama hamba. Itulah kaidahnya.
Kalau kita ini ingin terus baik dengan Allah, maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Rasul mengatakan man salaka tariqan, siapa yang berjalan di sebuah jalan. Salaka tariqan, berjalan di sebuah tariq, di sebuah jalan. Yaltamis, dia mencari-cari. Ilman, sebuah pengetahuan. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Kalimat iltimas, yaltamisu fihi ilman, bahasa Arab itu iltimas itu biasa digunakan untuk orang yang buta yang mencari-cari sesuatu. Kalau ada orang buta ya, kemudian dia nyari-nyari apa gitu kan, nyari makanan ke dapur atau nyari tongkat atau nyari apa ya, itu dalam bahasa Arab disebut iltamasa. Ya, namanya orang buta mencari-cari itu kadang ya nemu yang sedikit, nemu yang banyak, nemu yang kecil, nemu yang besar, namanya orang buta. Ya, kadang-kadang dia umpamanya ke dapur ya, mencari-cari ini cari itu, kan agak sulit orang buta itu. Terkadang dapat yang kecil, dapat yang besar. Artinya di sini barang siapa yang dengan kesungguhannya, karena orang buta itu kan mencari-cari pasti dengan kesungguhannya, karena dia nggak melihat masalahnya, dengan insting dia kan. Artinya barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, yaltamis, mencari-cari dengan kesungguhan, baik yang dicari itu sedikit ataupun banyak dari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Seperti ibu bapak ini kan berjalan tuh ke sini, entah ada yang jalan, nggak ada jalan kakinya, jalan kakinya dari parkiran ke sini saja. Jadi siapa yang berjalan dari rumahnya untuk mencari pengetahuan, yaltamis, memang dia sungguh-sungguh ingin mencari ilmu itu, tidak ada niat lain ya Bu ya, bukan karena ingin ketemu kawannya boring di rumah, udahlah kita hadir aja di SSSS gitu ya, atau sekalian itu kan si Anu masih punya utang sama saya, biasa hadir tuh di SS itu, nah, sudah sekalian di situ ya. Jadi bukan itu, memang datangnya itu mencari ilmu, baik dapat sedikit ataupun banyak gitu ya. Mungkin dapat sedikit, alah itu Ustaz itu bolak-balik aja di situ saya pembahasannya ya, dapat sedikit paling di situ nasihat-nasihat, baik sedikit ataupun banyak, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apa maksudnya? Orang yang datang ke majelis ilmu mencari pengetahuan agama, Allah mudahkan jalannya ke surga, itu maksudnya apa? Ulama mengatakan ketika memberikan syarahan kepada kalimat ini, bahwa kenapa orang yang mencari ilmu agama itu Allah mudahkan jalannya ke surga? Karena orang yang mencari ilmu itu dapat dua hidayah. Pertama hidayah di dunia, yang kedua hidayah di akhirat. Adapun hidayah di dunia, Allah akan mudahkan dengan ilmunya, Allah berikan taufik sehingga dengan ilmunya dia akan mudah beramal saleh. Karena tahu ilmunya kan. Kalau orang nggak tahu ilmu, cuma mau beramal. Tapi kalau tahu ilmunya, Allah mudahkan dia untuk beramal dengan ilmunya. Yang kedua di akhirat, Allah mudahkan kepada hidayah ila siratil mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus. Artinya Allah mudahkan proses semua yang ada di peristiwa-peristiwa kelak pada hari kiamat. Allah bisa mudahkan mulai dari padang mahsyar sampai ke hisab, sampai ke timbangan, sampai akhirnya ke siratal mustaqim, sampai akhirnya menuju surga. Allah mudahkan semuanya. Karena begini, terkadang kita tidak tahu. Dari bertahun-tahun ibu bapak belajar, hadir di majelis saya, hadir di majelis ustadz ini, ustadz itu, di majelisnya sini atau di majelis di mana gitu kan. Saya yakin mungkin ibu bapak itu kan tidak mesti hadir di sini saja, mesti di luar ada pengajian-pengajian yang dikelola ustadz-ustadz yang lainnya. Kita tidak tahu di majelis mana gitu ya. Dan ilmu yang mana yang kita dapati di majelis-majelis ilmu itu yang kita amalkan, rupanya dengan itu pula kita dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak tahu. Contoh umpamanya, ada seorang ulama namanya Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in, itu ulama yang luar biasa, ulama dunia. Abdullah ibn Mubarak itu ulamanya para ulama di zaman itu. Jadi muridnya bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak, ila mata tatlubal hadis, imam, kok ini menghabiskan uang begitu banyak
keliling dunia itu, sampai kapan kau cari hadis? Kau sudah menghabiskan biaya, karena dia orang kaya kan, jadi dia bisa keliling dunia mencari hadis Nabi, mencatat hadis Nabi. Abdullah bin Mubarak itu, sampai kapan kau lakukan seperti ini? Apa kata Abdullah bin Mubarak kepada muridnya? Dia mengatakan, barangkali Allah memasukkan aku ke dalam sorga itu dengan sebuah hadis yang belum aku dengar dan belum aku catat, katanya. Jangan salah, boleh jadi dengan satu hadis itu Allah masukkan aku ke dalam sorga, tapi hadis itu belum ku dengar dan belum ku catat, makanya aku terus cari-cari halaqah hadis itu. Itu pentingnya hadir di majelis taklim itu. Boleh jadi mungkin adalah di pengajian kemarin atau hari ini atau mungkin nanti lagi ada sebuah pengetahuan yang baru diketahui kemudian diamalkan, boleh jadi itu pula yang memudahkan kita masuk sorga. Contoh umpamanya Abi Dawud As-Sijistani. Abi Dawud As-Sijistani ini seorang pengeluar hadis. Maka kalau kita membaca hadis kan rawahu Abi Dawud, diriwayatkan Abi Dawud. Abi Dawud itu namanya Abu Dawud As-Sijistani. Satu hari dia sedang rihlah untuk talabul ilmi. Naiklah dia perahu karena harus nyebrang, ya, pakai perahu di tengah sungai. Rupanya Abi Dawud itu mendengar di tepian sungai itu ada orang bersin. Maka Abi Dawud mengatakan kepada yang punya kapal ini, bisa nggak kau antar aku ke orang yang bersin itu? Kata yang punya kapal, enggak bisa, ini sudah di tengah, kalau aku balik lagi ke situ habisin bensin saja, rugilah saya, katanya. Lanjut aja lah, kita sebentar lagi mau sampai, katanya. Kata Abi Dawud, bagaimana kalau ku tambah ongkosnya 1 dinar lagi? Oh, 1 dinar besar, karena dinar itu emas, kalau diemaskan 4 gram lebih. Kata yang punya perahu, oh kalau gitu maulah saya, katanya, kalau kau tambah 1 dinar. Akhirnya dikasih 1 dinar, tolong antarkan aku ke yang bersin itu. Diantarkan ke yang bersin. Sampai di depan orang yang bersin, Abi Dawud bertanya, apakah kamu tadi bersin? Iya. Kamu baca alhamdulillah enggak? Baca. Kalau begitu, yarhamukallah. Kemudian ngomong sama sopirnya, udah itu aja, kita pergi lagi. Bayangkan, hanya menjawab yarhamukallah, bayar 1 dinar, kemudian pergi lagi. Coba seandainya, ya, kita ada di jalan sini, di seberang jalan nampak ada orang bersin. Ibu bapak datangi, bersin tadi kamu pak ya? Iya. Baca alhamdulillah enggak? Bingung dia, siapa kamu, katanya. Enggak baca alhamdulillah enggak? Baca yarhamukallah, kemudian pergi. Kira-kira kata bapak yang bersin itu apa tuh? Gila orang ini. Ngapain dia datang-datang cuman ngomong gitu saja. Tetapi akhirnya Abi Dawud ini, ada muridnya bermimpi, dimimpikan sama muridnya bahwa Abi Dawud telah membeli sorga dengan 1 dinar. Muridnya bermimpi itu bahwa Abu Dawud sudah membeli sorga dengan 1 dinar, karena gara-gara 1 dinar dia mengamalkan hadis Nabi SAW. Apabila seseorang bersin fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, fashammidhu, kemudian menjawab bersinnya, dan itu hak muslim, seorang muslim. Abi Dawud sudah membeli sorga dengan 1 dinar. Terkadang satu hadis yang kita amalkan itu pula yang menjadikan jalan kita ke sorga. Kita tidak tahu, ya, dari hadis yang mana yang kita amalkan itu, dari ilmu yang mana yang kita amalkan itu, yang dengan itu Allah mudahkan masuk sorga. Makanya jangan bosan-bosan hadir di majelis taklim. Karena walaupun mungkin pembahasannya diulang-ulang itu saja, terkadang orang hadir di majelis taklim itu bukan ingin pengetahuan saja, tapi ingin dapat berkah yang ada di majelis itu. Berkah supaya dosa-dosanya dihilangkan. Karena orang yang hadir di majelis taklim itu jangan lagi yang memang bermaksud datang. Memang dia ada niat ingin datang, ingin hadir di situ. Ini dia nggak bermaksud datang. Dia hanya mencari orang. Kebetulan orang itu ada di SS sedang ngaji. Akhirnya dia datang. Sebenarnya dia nggak ingin hadir di situ, karena orang yang dicari ada di situ. Akhirnya ikut duduk dia di situ. Jadi sahabat bertanya kepada Rasul, macam mana hukum orang itu? Dia nggak ada tujuan hadir ya Rasulullah, tapi dia nyari orang, akhirnya terpaksa duduk di situ. Apa kata Rasulullah? Humul qaumu la yashqa jalisuhum.
Mereka adalah sebuah kaum yang tidak akan pernah teman duduknya mencelakakan dia. Artinya dia pun akan dapat keutamaan, digugurkan dosanya. Bagaimana yang memang tujuannya hadir, yang nggak ada tujuannya hadir saja, ya? Atau mungkin yang tujuannya hadir, tetapi karena lelah tidur pula di situ. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala, ya. Tapi nggak dapat pengetahuan karena tidur kan? Orang tidur nggak dapat apa-apa, ya, kecuali maksud dari rumah datang ke pengajian untuk tidur, ya lain ceritanya. Susah tidur saya, kayaknya di pengajian paling enak tuh tidur tuh. Itu tujuannya tidur, ya lain lagi ya ceritanya. Tapi yang jelas bahwa hadir di majelis taklim itu luar biasa pengetahuannya, karena Allah akan mudahkan jalannya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Hadis ini mengisyaratkan apa? Tentang keutamaan bermajlis ilmu di masjid. Tapi dalam riwayat, keutamaan ini tidak mesti thalabul ilmi di masjid, karena ada riwayat juga fi majlis, di sebuah majlis, ya kayak kita ini di majlis, ya. Tetapi tentu afdoliyahnya kalau ngaji di masjid. Kalau kita afdolan ya, cerita afdolan tentu di masjid, di musola lebih baik lagi, karena bagaimanapun di situ rumah Allah. Tapi bukan berarti kemudian hadis ini tidak berlaku kepada orang yang bermajlis di luar masjid. Berlaku juga, karena ada riwayat yang lain fi majlisin, di sebuah majlis. Di situ dibacakan Quran, di situ dibacakan hadis, kemudian dipelajari Quran dan hadis di majlis itu. Apa yang terjadi? Maka dia akan banyak mendapatkan keutamaan. Pertama, ditebar rahmat di tengah-tengah mereka. Yang kedua, ditebar ketenangan di tengah-tengah mereka, zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batin. Yang ketiga, sayap malaikat dikepak-kepakkan di atasnya sambil memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang yang dihadir di majelis itu. Dan yang lebih hebat lagi adalah Allah akan menyebut nama kita yang hadir di sini atau di tempat lain di majelis-majelis ilmu di hadapan malaikat yang ada di langit sana. Nama kita akan disebut-sebut di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit oleh Allah, kemudian dipuji-puji nama kita. Luar biasa. Hanya hadir di sini di langit dipuji-puji nama kita. Jadi dari sini juga tentang keistimewaan orang yang hadir di majelis taklim juga. Allah akan berikan 4 keutamaan yang luar biasa. Itulah amalan ringan tapi pahalanya besar. Cukup duduk di majelis taklim tetapi memiliki 4 amalan tadi. Dan Allah tutup hadisnya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Bahwa yang lambat amalnya tidak bisa dikejar nasabnya. Hari ini kita lihat di medsos polemik soal nasab Ba'alwi itu, wah rame di medsos itu. Ya, ada yang mengingkari, ada yang kemudian menetapkan. Masing-masing punya hujah, masing-masing saling menghujat. Sebenarnya kita gampang. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tidak akan masuk soal anda ini keturunan Nabi atau bukan, mengalir pada diri anda darah Nabi atau bukan, kita tidak peduli. Karena kita hanya mengamalkan hadis, siapa yang lambat amalnya maka tidak mungkin dikejar nasabnya. Mulia itu bukan karena nasab, mulia itu karena ilmu. Makanya sebelumnya diceritakan tentang keutamaan ilmu, baru setelah itu bicara nasab. Ketika Rasulullah SAW mendahulukan keutamaan ilmu kemudian bicara dengan nasab setelahnya, berarti yang mengangkat derajat seseorang itu bukan nasab tetapi pengetahuan. Dan bukan hanya pengetahuan agama, pengetahuan umum pun bisa jadi pahala. Bukan dari zat ilmunya tapi niat mencarinya. Jadi kalau ilmu agama, zat ilmunya itu yang mengangkat derajatnya, tapi kalau ilmu dunia, niat mencarinya yang jadi pahala, bukan zat ilmunya. Contoh, saya sekolah umum, ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi
konsultan atau apa gitu ya, pengacara, notaris atau apa pokoknya sekolahnya itu. Kalau dalam niat ketika mencari ilmu dunia itu niatnya nanti kalau saya pengacara saya akan membela yang benar, berarti niatnya jadi pahala. Oh nanti kalau saya jadi pilot ya, pokoknya saya akan antar itu dengan pesawat saya untuk haji umroh gratis, tapi di sini bayar ya. Jadi umpamanya lah niat-niat mencari ilmu dunia ini kalau niatnya baik dapat pahala. Tapi kalau niatnya tidak baik tidak dapat pahala. Ya, dunia saja didapatkan. Jadi kalau ilmu dunia dinilai pahala dengan niatnya, tapi kalau ilmu agama bukan hanya niat, zat ilmunya juga berpahala. Karena itu tujuan dunia akhirat gitu ya, kalau ilmu akhirat itu. Dari sini kita tahu bahwa yang memuliakan manusia di dunia dan akhirat itu bukan nasab, tetapi adalah pengetahuan dia soal agama dan ketakwaan hasil dari ilmu yang dicarinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi kalau seandainya ada orang mengaku keturunan Nabi, ya terserah kalian. Dan kita tidak bisa juga menetapkan atau mengingkari. Kalau orang mengaku saya nasab keturunan Nabi, ya terserah. Tapi lihat akhlaknya. Kalau dia mengaku keturunan Nabi, akhlaknya kayak Abu Lahab, ya, aduh, gimana ceritanya? Kamu turunan Nabi, akhlakmu kayak Abu Lahab, gimana ceritanya? Abu Lahab juga pamannya Nabi kan itu. Apakah Abu Lahab masuk surga? Tidak, masuk neraka. Saya selanaran zatalahat. Jadi harusnya orang-orang yang ngaku turunan Nabi itu dia yang paling depan membela sunnah harusnya. Kalau dia mengaku turunan Nabi, dia harusnya yang pertama kali membela tauhid. Bukan pula dia yang menghilangkan tauhid, menghilangkan sunnah, kemudian hanya dimanfaatkan untuk menipu manusia, naudzubillah. Maka dengan keutamaan ilmu dibandingkan nasab ini, di akhir hadis kita ada 3 amal, 5 amalan. Pertama saya ringkas, orang yang memudahkan kesulitan seorang muslim. Yang kedua, orang yang memudahkan orang yang pelit hutang. Yang ketiga, orang yang menutup aib seorang muslim. Yang keempat, orang yang berjalannya saja itu sudah dapat pahala untuk mencari ilmu agama. Dan yang terakhir, orang yang duduk di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.